Sosum itu nggak ada pilihannya di Kosen. Kita masuk ke Senshu. By the way, aku lupa menjelaskan aku award di Senshu. Terus apa sih Senshu itu? Nah, Senshu ini kalau di Indonesia kan ya sebenarnya D2, tapi beda lagi di Jepang itu bukan D2 sih istilahnya. Jadi Senshu ini kayak kampus kampus singkat atau kampus persiapan ya sebenarnya. Kalau di Amerika juga sama ada kan college persiapan buat mau lanjut ke S1. Nah, Senshu ini lebih kayak kayak gitu. Jadi Senshu ini isinya orang-orang yang mau either mereka mau langsung kerja setelah tamat kuliah atau mereka mau eh, lanjut S1 gitu ya. Karena masa studinya 2 tahun, jadi nanti kalau misalkan lanjut S1 itu jadinya jatuhnya sama kayak langsung masuk program Gakubu. Jadi lanjut ke tahun ketiga sama tahun keempat doang total masa studi sampai mendapatkan sarjana S1 itu sama-sama 4 tahun. Jurusannya juga banyak beragam dari desain, IT, bisnis, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Sedangkan aku jurusan arsitektur. Nanti mungkin teman-teman kalau kepo bisa ditanya di sesi Q&A aja. Terus kita masuk teacher training, ini juga untuk pelatihan guru aktif, yang mana di Indonesianya kalau udah jadi guru bisa nanti mendapatkan pelatihan pendidikan di Jepang selama 1,5 tahun. Untuk Japanese Studies, ini kalau teman-teman sedang menjadi mahasiswa jurusan sastra Jepang, itu bisa istilahnya exchange ke Jepang selama 1 tahun. Ini persyaratannya aku bikin di tabel kayak gini. Ada buat S1, Research Teacher Training, Japanese Studies. Aku bahas singkat aja, lengkapnya teman-teman bisa lihat di websitenya aja. Untuk formulir pendaftaran ini semuanya wajib pakai formulir pendaftaran, pas foto, ijazah, SKL, transkrip nilai, surat rekomendasi. Untuk rencana penelitian ini hanya untuk research student. Untuk sertifikat bahasa semuanya opsional. Kalau teman-teman daftarnya lewat jalur G2G atau kedutaan, ini opsional. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan belum ada sertifikat. Ini placement preference form ini hanya untuk Japanese Studies doang. Untuk surat keterangan mahasiswa juga untuk Japanese Study aja, sedangkan esai atau motivasi ini semuanya perlu. Untuk S1, apalagi untuk D2, D3, S1, esai motivasi ini adanya di dalam application formnya, jadi nggak formulir terpisah esainya. Jadi cuman kolom-kolom kecil yang perlu teman-teman isi doang, kayak gitu doang. Pengalaman mengajar 5 tahun untuk teacher training, surat akreditasi sekolah, ini buat program S1, terus penghargaan kompetisi dan pengalaman yang berkaitan dengan Jepang, ini juga hanya untuk teman-teman yang mau mendaftar D2, D3, S1, untuk abstrak penelitian untuk teman-teman yang mau mendaftar research. Nah, untuk proses seleksi nih ya, sebenarnya kalau bahas-bahas proses seleksi ini panjang karena dari seleksi dokumen sampai tahap akhir keterima itu kira-kira 1 tahun makan total waktunya gitu. Jadi agak harus bersabar. Seleksi dokumen ini pengumumannya sekitar 1 sampai 2 bulan setelah mengumpulkan berkas. Habis itu kalau teman-teman lulus, teman-teman masuk ke ujian tulis. Nah, ujian tulis ini subjeknya ini tergantung dari program yang teman-teman ambil, tapi mostly ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Jadi pengumuman itu kisaran 1 bulan dari selesai ujian tulis, baru masuk ke interview buat teman-teman yang lulus. Nah, interview ini pas tahun aku yang lulus, tiap program itu ada 16 orang yang diinterview. Jadi setelah interview, pengumumannya itu kisaran 1 sampai 2 bulan lagi. Itu yang lulus 12 orang. Mostly tiap tahun sama per program 12 orang yang diambil. 12 orang itu nanti akan diajukan oleh kedubes Jepang yang ada di Indonesia untuk dibawa berkasnya ke pihak Max di Jepangnya. Jadi 12 orang itu akan bersaing dengan mahasiswa, maksudnya dengan orang-orang internasional lainnya dari berbagai negara. Nah, itu yang dinamakan seleksi dokumen tahap akhir. Nah, ini lumayan memakan waktu kisaran 4 sampai 5 bulan. Kayaknya bulanan doang sih, 4 bulanan. Baru teman-teman kalau yang lulus dari sini dianggap sebagai penerima beasiswa Max-nya dan berangkat ke Jepang bulan April gitu.
Nah, ini tips lulusnya sedikit aja, seleksi dokumen itu tips lulusnya ya, dari tahun ke tahun menurut aku itu sama ya, sebenarnya mereka itu mau yang esainya itu terstruktur, terus dokumen yang diminta itu sesuai dengan formatnya, apa yang dimaksud dengan sesuai format ini, teman-teman harus, ngurutin dokumen dari satu sampai berapa nanti aku lupa ada dokumennya, itu harus diurutkan secara urut ya, secara lengkap maksudnya sesuai dengan apa yang tercantum di website. Terus nggak ada klip, nggak ada, apa sih ininya, staples, nggak di-staples, cuman boleh di paperclip doang. Terus juga nggak telat ngirim berkas pendaftaran, gitu aja sih seleksi dokumen. Terus untuk tambahan seleksi dokumen ini, kalau teman-teman emang pengen lulus, saran dari aku sekarang persaingannya makin ketat ya, banyak orang-orang yang udah tahu beasiswa Max. Jadi, saran dari aku harus ada sertifikat JLPT, terus sama sertifikat JLPT sih yang paling membantu gitu, menurut aku. Tapi kalau nggak ada sebenarnya juga nggak apa-apa, cuman karena sekarang persaingan sengit gitu. Jadi untuk menambah, peluang harus ada sertifikat. Yang kedua ujian tulis, ini yang seperti aku jelaskan tadi, ini per program ada ujian tulis apa aja. Tipsnya, tips dari aku, sebenarnya itu tuh banyak latihan soal-soal tahun sebelumnya. Daripada teman-teman bahas soal kayak ini kan jelas ya, misalkan ada aljabar, ada turunan, integral, segala macam gitu-gitu, itu pasti keluar kan. Cuman daripada teman-teman ngafal rumus satu per satu gitu ya, aku saranin teman-teman langsung bahas soal-soal tahun sebelumnya. Dari sana kelihatan tuh polanya, yang mana yang sering keluar, terus juga atau integral yang sering keluar tuh modelnya kayak gimana sih, dari sana juga bakal jelas. Jadi bahas-bahas soal tahun sebelumnya. Mmm, terus juga, aku menyarankan teman-teman untuk bisa berbahasa Inggris secara, advance gitu ya, karena soal ujian matematika, matematikanya apalagi gitu, dan kimia, fisika juga berbahasa Inggris mostly semuanya. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman bisa memahami bahasa Inggris dengan baik. Ada link ujian past paper-nya juga di sini. Terus juga untuk wawancara, sebenarnya wawancara menurut aku yang paling nggak susah dibandingkan dengan seleksi lainnya, karena wawancara ini cuman istilahnya pewawancara cuman ingin tahu kamu lebih dalam gitu ya. Jadi yang perlu dipersiapkan ini teman-teman harus persiapkan dari jauh-jauh hari, terus nge-list pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang bakal ditanyain, ketika wawancara nanti, terus latihan juga jawabnya di depan cermin kek, atau sama temen, atau sama orang tua gitu. Terus, satu hal yang paling aku tekankan untuk wawancara ini pede. Kalau teman-teman pede dan yakin akan jawaban teman-teman, pasti pewawancara juga otomatis, "Oh, ini anak tahu nih mereka maunya ngapain di Jepang, bukan cuman liburan main-main doang," kayak gitu. Jadi, cuman pede doang yang harus aku tekankan di sini. Karena sebenarnya wawancara itu simpel, asalkan teman-teman tahu apa yang mau teman-teman omongkan. Ini tips sedikit buat yang mau lulus tahun depan. Perbaiki nilai akademiknya, terus asah kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya, ini juga sangat penting ya. Terus ini menulis study plan atau research ini buat teman-teman yang S2 sih. Terus cari koneksi dan mentor, biasakan dengan format ujian Max, ini yang aku maksud dengan banyakin bahas soal tahun lalu. Terus bangun portofolio dan aktivitas ekstrakurikuler. Ini sedikit frequently asked question dari aku. Apa aja dokumen tambahan yang bisa meningkatkan peluang diterima ini. Jadi ada sertifikat prestasi atau aktivitas yang berkaitan dengan Jepang, terus portofolio atau karya ilmiah, ini portofolionya teman-teman bisa cantumkan kalau teman-teman lulus seleksi berkas. Jadi nanti pas wawancara teman-teman bisa ngasih portofolio teman-teman yang berkaitan dengan jurusan yang mau diambil. Terus sertifikat bahasa, TOEFL, IELTS, JLPT, segala macam, ini nggak wajib tapi bisa jadi nambah nilai. Apa pengalaman kerja atau organisasi memiliki pengaruh dalam proses seleksi meskipun tidak tercantum sebagai persyaratan utama? Sebenarnya ini kan kalau misalkan teman-teman masuk OSIS atau apa gitu ya di SMA, ini secara tidak langsung emang nggak bisa dilampirkan di seleksi berkas dari awal.
Cuman teman-teman bisa masukkan di dalam esai untuk menunjukkan teman-teman pernah ada pengalaman, atau nanti disebutkan ketika